A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatil muttaqin. Alhamdulillahilladzi ja'ala tariqan wa sabilan wa aqama ma'rifati burhan wa dihan wa dalilan. Wa arsalna Muhammad ibn Muhammad wa rasulan sallallahu alaihi wasallam qudratan wa aslan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Al-Hananul Manan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atha bil bayyinah mu'ayyidan bi mu'jizatil Qur'an wa darasal adiyan wal ala saliman min al-ayyam wa suhur wa durur wal mamal al-azman. Allah ta'ala fi kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi hadhihi al-lailal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawla li-nurihi min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan bi izzatil wahhab di kalimat nusabit asbab kita bisa berabau pemerintah wadatil aku alih jada pemerintah wal awal pemerintah babil hijab dari qulubil janami sallallahu bi ghairi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala fasallu hadal amal khalisan wa karim wa sallallahu fawji bin afri yasal fajr wa bil ijabah jaddir wa la hawla wa quwwata illa billahi al alim wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang ilmu, dzikir dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga datang kita semua diampuni dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, saudara kita, kedua orang tua kita dan saudara-saudara umat Nabi Muhammad SAW. Curahkan rahmat keseluruhan kepada kita semuanya. Yang diangkat dari segala bala, musibah, wabah, wabah hasud dan dikabulkan segala hajatnya semuanya, hanya keselamatan di dunia dan akhirat. Dan diakhirkan semuanya bi husnil khatimah. Selawat dan salam kita tujukan buat kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para dulur-dulur dan para sahabat dan orang mengikuti baginda kita Muhammad SAW. Sedikit menerangkan tentang kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Yang mana Allah berfirman dalam Quran surat ayat 41, "Wadhkur abdana Ayyuba idnada rabbahu anni masani syaitanu binusbin wa adab." Yang artinya, ingatlah akan hambaku Ayub ketika dia berseru kepada Tuhannya, sungguh aku telah disentuh oleh setan dengan susah dan siksa. Dan diteruskan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shalla ala maratan sarra ladan ballahu daratan wa habatan." Barang siapa membaca salawat untukku sekali, maka dia menjadi tidak berdosa walaupun sebesar atom atau sebiji sawi. Dalam sebuah hadis, apabila ada seorang hamba telah meninggal dunia, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Apakah kamu sekalian telah menggenggam buah hatinya?" Mereka menjawab, para malaikat, "Ya." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah yang dikatakan oleh hambaku?" Mereka menjawab, "Dia memuji engkau, berterima kasih kepada engkau dan beristirja kepada engkau." Maka dia apabila dia dalam musibah, dia mengatakan, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Sesungguhnya kami sekalian adalah milik Allah dan kepadanya kami sekalian kembali kepadanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Bangunkanlah untuk hambaku itu sebuah rumah di surga dan berikan nama Baitul Hamdi dan kitab Zakatul Wa'idiniyah." Wa'id bin Munabbi berkata, "Telah saya dapatkan di kitab Taurat 4 baris yang berturut-turut. Barang siapa yang baca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang dia mengira bahwa dia tidak diampuni, maka dia termasuk orang-orang meremehkan ayat-ayat Allah. Dan yang kedua, barang siapa merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, maka telah hilang 2/3 imannya, agamanya. Dan yang ketiga, barang siapa yang berusaha hati terhadap apa yang telah lewat, yang telah hilang, maka dia telah marah kepada kodoknya kepastian Allah. Dan yang keempat, barang siapa mengeluh terhadap penderitaannya, maka sungguh dia
mengeluh kepada Tuhannya. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna mu'dama jaja'i ma'a adamal bala wa inna Allah ta'ala idha ahabba abdan ibtalahu wa idha sabara ittabahu wa idha radiya istafahu. Sesungguhnya balasan yang besar itu beserta atau sebanding dengan bahaya yang besar juga. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala bila mencintai kepada seorang hamba, tentu dia Allah memujinya. Apabila dia bersabar, maka Allah memilihnya. Dan apabila dia rela, maka Allah pun memilihnya juga. Sebagai telah diceritakan bahwa sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam telah keluar bersama dengan Yusha bin Nun. Tiba-tiba ada seorang burung putih yang hinggap pada pundak Nabi Musa alaihissalam. Dan burung itu berkata, Nabi Allah, lindungilah aku dari suatu pembunuhan pada hari ini. Kata Nabi Musa, kata dari siapa? Kata burung itu, dari burung elang yang mau memangsaku. Burung itu masuk ke lengan baju Nabi Musa. Maka pada waktu itu burung elang juga terbang menghadap Nabi Musa dan berkata, Nabi Allah, janganlah engkau menghalangi aku dari buruanku. Kata Nabi Musa alaihissalam, saya akan menyembelih seekor kambing untukmu. Kata burung itu, daging kambing tidak cocok untuk saya. Kata beliau Nabi Musa, makanlah daging kambing itu, makanlah daging paha saya. Kata burung elang tadi, saya hanya mau makan 2 biji matamu saja. Maka Nabi Musa alaihissalam tidur meletakkan badannya dan datanglah burung elang itu hingga di dada Nabi Musa alaihissalam dan hendak mematu 2 matanya dengan paruhnya. Kata Yusha bin Nun, wahai Nabi Musa, apakah engkau menganggap enteng 2 mata engkau hanya dalam urusan burung ini saja? Maka burung itu terbang dari lengan baju Nabi Musa dan burung elang pun mengejarnya. Kemudian kedua burung itu kembali kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkatalah seekor dari antara keduanya mengatakan, saya sebenarnya adalah malaikat Jibril dan kawan saya tadi itu adalah malaikat Mikail. Tuhan kami telah menyuruh kami untuk mencoba kepadamu, bisa bersabar engkau dari kodok Tuhanmu atau tidak. Kata Ibnu Mubarak, bencana itu satu. Kalau orang yang terkena bencana itu bersusah hati, maka bencana itu menjadi 2, yaitu satu bencana itu sendiri, dan yang kedua ialah hilangnya pahala bencana, yaitu bersabar terhadap bencana itu. Yang kedua ini lebih besar dari bencana itu sendiri. Nah, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Allah, Nabi SAW, beliau bersabda, yang artinya sabar itu ada 3. Sabar terhadap bencana, yang kedua sabar berlaku taat, yang ketiga sabar menjadi perbuatan durhaka. Barang siapa sabar terhadap bencana, maka dicatat baginya 300 derajat. Yang jarak jauh antara 2 derajat seperti jarak jauh antara permukaan bumi yang paling atas dengan atas di dasar bumi yang ke-7. Barang siapa sabar menjadi perbuatan durhaka, maka dicatat baginya 900 derajat. Yang jarak antara 2 derajat sejarah seperti jarak jauh antara ars dengan bumi Allah. Yang mana diceritakan Nabi Ayub bin Isa bin Ishak alaihissalam adalah bangsa Rum, sedang ibunya adalah anak putri Nabi Lut alaihissalam. Dan adalah Nabi Ayub itu adalah seorang laki-laki yang berakal, yaitu pandai, bersih, bersopan santun, lagi pula bijaksana. Sedang ayahnya seorang kaya raya, memiliki ternak onta, lembu, kambing, kuda, keledai dan himar, dan tidak ada seorang pun di negeri Sam yang menyamainya dalam kekayaan. Tatkala dia meninggal dunia, maka semua kekayaannya dipindahkan, diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub telah kawin dengan Siti Rohmah, anak putri Afai putra Nabi Yusuf alaihissalam,
alaihissalam, dan Allah telah mengkaruniai 12 kali kehamilan, dan tiap-tiap sekali hamil lahir 2 orang anak, seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan. Kemudian dia diutus oleh Allah kepada kaumnya, dan mereka adalah penduduk Hauran dan Ti. Allah telah melengkapi dengan budi yang baik dan kehalusannya selama dia tidak disalib oleh seseorang dengan mendustakan dan mengukirnya, karena kemuliaan dan kemuliaan para ayah dan ibunya. Maka dia menyampaikan beberapa syarat dan membangun beberapa masjid untuk mereka. Dan adalah Nabi Ayub mempunyai beberapa meja makan yang sengaja disediakan untuk orang fakir miskin serta para tamu. Dan adalah Nabi Ayub terhadap anak yatim seperti seorang ayah yang kasih sayang, terhadap para janda seperti suami yang kasih sayang juga, dan terhadap orang-orang lemah seperti saudara cinta kasih. Dan dia Nabi Ayub memerintahkan pada wakilnya dan kepercayaan agar supaya mereka tidak menghalang-halangi dari tanaman dan buah-buahan dari orang yang mau mengambilnya. Dan adalah seternaknya setiap tahun beranak kembar atau 2, namun demikian itu tidak gembira dengan itu sedikit pun. Dan dia berkata, Tuhanku ini semua adalah pemberian Engkau kepada para hambamu di penjara di dunia ini. Maka bagaimana pemberian Engkau di surga kelak kepada ahli karamah? Mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Engkau di kampung di mana disediakan hidangan Engkau. Dengan ini semua Nabi Ayub alaihissalam tidak lupa hatinya bersyukur kepada nikmat yang diberikan, serta lisannya tidak lupa berzikir kepada pemimpin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis dengki padanya, saya berkata, sungguh Ayub telah berhasil dengan dunia dan akhirat. Dan iblis ingin merusak salah satu atau keduanya, dunia dan akhirat itu. Lalu iblis terkutuk pada masa itu naik ke langit yang ke-7 dan berhenti di mana dia kehendaki. Pada suatu hari dia naik kepada sebagaimana biasa, maka Tuhan Allah yang Maha Perkasa berfirman kepadanya, "Hei iblis terkutuk, bagaimana engkau melihat hambaku Ayub? Apakah engkau bisa mendapatkan daripadanya meskipun sedikit, bisa menerima meskipun sedikit?" Kata iblis, "Tuhanku, sungguh Ayub mau menyembah engkau, karena engkau telah memberinya keluasan hidup, banyak harta, kesehatan. Kalau tidak karena itu tentu dia tidak bisa menyembah engkau, maka dia adalah hamba kesehatan." Firman Allah Ta'ala kepada iblis, "Engkau dusta. Sungguh aku mau maha mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi Ayub menyembah aku dan berterima kasih kepadaku meskipun dia tidak mempunyai keluasan rezeki di dunia." Kata iblis, "Tuanku, berilah aku kekuasaan untuk menggoda Nabi Ayub. Maka perhatikan bagaimana saya membuat dia lupa berzikir kepadamu dan menyibukkan dia dari ibadah kepadamu." Maka Allah pun memberikan kekuasaan kepada iblis terhadap segala sesuatu Nabi Ayub kecuali jiwanya dan lisannya. Maka iblis pun kembali dan menuju ke tepi laut, lalu berteriak dengan teriakan yang keras sekali, sehingga semua bangsa jin baik yang laki-laki maupun perempuan berkumpul di sisi seraya berkata, "Apakah gerangan yang menimpa baginda?" Iblis menjawab, "Sungguh saya telah mendapat kesempatan yang belum pernah saya peroleh seperti itu semenjak saya telah berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Maka oleh karena itu bantulah aku untuk memperdayakan Ayub." Maka mereka cepat-cepat bertebaran dan membakar serta merusak semua harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian iblis pergi dengan Nabi Ayub alaihissalam, sedang dia dalam keadaan berdiri mengerjakan sholat di dalam masjid. Kata iblis, "Apakah kau tetap menyembah Tuhanmu dalam keadaan yang berbahaya? Sungguh dia Tuhanmu telah mengeluarkan api dari langit yang memusnahkan semua kekayaanmu sehingga semuanya menjadi abu." Nabi Ayub tidak menjawabnya, sehingga dia telah merampungkan sholatnya lalu berkata, "Alhamdulillah yang telah mengkaruniai saya kemudian mengambil pula daripada saya." Kemudian dia berdiri lagi serta memulai sholat. Maka iblis pun kembali dengan hampa tangan lagi merasa terhina serta menyesal terhadap perlakuannya. Dan adalah Nabi Ayub itu mempunyai 14 anak
8 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, dan mereka makan siang seperti harinya di rumah saudaranya. Sedang pada waktu itu mereka berada di rumah saudara yang paling besar, namanya Hurmula. Maka berkumpullah para setan dan mengerumuni rumah itu dan serta melemparkannya kepada anak-anak Nabi Ayub alaihissalam, sehingga mereka itu mati semuanya di satu meja makan. Dari antara mereka ada yang sedang memasukkan sesuatu makanan di dalam mulutnya, dan ada yang sedang memegang gelas di tangannya. Maka iblis pergi kepada Nabi Ayub sedang dia dalam keadaan berdiri mengerjakan sholat. Kata iblis, apakah engkau telah menyembah Tuhanmu? Dan sungguh dia telah melemparkan rumah kepada anak-anakmu sehingga mereka mati semuanya. Nabi Ayub tidak menjawab sedikit pun sehingga dia selesai sholat. Kemudian Nabi Ayub berkata, hei iblis terkutuk, alhamdulillah yang telah memberi kepada saya telah lalu mengambilnya pula dari saya. Semua harta dan anak adalah fitnah bagi laki-laki dan perempuan. Maka dia Allah mengambilnya dari saya sehingga saya bisa bersabar lagi tenang untuk beribadah kepada Tuhan saya. Iblis pun kembali dengan hampa tangan merugi dan terkutuk. Kemudian iblis datang lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam mengerjakan sholat, sedang mengerjakan sholat. Maka tatkala Nabi Ayub sujud, iblis meniup pada hidungnya dan mulutnya sehingga pada Nabi Ayub alaihissalam menggembung dan berpeluh banyak sekali, serta dia merasa badannya menjadi berat. Kata istri Rahma, ini semua adalah dari sebab susahmu terhadap hartamu yang telah musnah dan anak-anakmu yang telah meninggal, sedang engkau beribadah di waktu malam dan berpuasa di waktu siang tanpa istirahat, meskipun 1 jam, dan engkau tidak pernah merasa senang. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam terkena penyakit cacar pada seluruh badannya, mulai dari kepala sampai kakinya. Bahkan sudah mengalir dari badannya darah campur nanah, serta berjatuhan ulat-ulat dari badannya, sehingga para saudaranya dan teman-temannya semuanya menjauhkan diri padanya. Nabi Ayub alaihissalam mempunyai 3 istri, maka yang satu minta dicerai dan dia pun mencerainya, dan tinggal satu yaitu Siti Rahma yang selalu melayani siang malam, sehingga datanglah para wanita tetangga Israel berkata, hai Rahma, kami sekalian takut kepada penyakit suamimu Ayub itu akan menjalar kepada anak-anak kami. Maka keluarkanlah dia dari lingkungan tetangga kita ini, dan kalau tidak maka kami akan mengeluarkan engkau dari sini dengan paksa. Maka Siti Rahma pun keluar dengan mengikat, membungkus pakaiannya serta membawanya dan berteriak kepada suara yang keras, aduh berat sekali, kami harus pergi merantau dan berpisah. Mereka telah mengeluarkan kami dari negeri kami ini dan dari perkampungan kami. Dan dia menggendong Nabi Ayub di punggungnya, sedang air matanya menjadi di wajahnya, pipinya, serta pergi berangkat sambil menangis. Bekas rumah yang sudah rusak, tempat pembuangan sampah, dan meletakkan Nabi Ayub di atas sampah. Kemudian keluarlah penduduk desa itu dan melihat keadaan Nabi Ayub. Maka mereka berkata, bawalah suami itu jauh-jauh dari kami, dan kalau tidak maka kami akan bawakan anjing-anjing kami biar makan dia. Siti Rahma pun membawanya sambil menangis ke tempat yang berpisah jauh dan meletakkan di tempat itu. Kemudian datang lagi dengan membawa kapak dan tali temali, maka membuat rumah dari kayu. Lalu Siti Rahma datang lagi serta membawanya semisal tikar dan menebarkan di bawah Nabi Ayub, yang dibawanya pula yang baru untuk bantalnya, dan membawanya tempat air yang biasa dipergunakan oleh para pengembala untuk memberi minum binatang-binatang ternak mereka. Kemudian Siti Rahma pergi ke sebuah desa, maka Nabi Ayub mengundang kembalilah, dan saya akan berpesan kepadamu, sekiranya engkau hendak pergi jauh daripadaku dan akan meninggalkan aku di sini. Kata Siti Rahma, jangan engkau khawatir wahai suamiku, sungguh saya tidak akan meninggalkan engkau sampai hayatku masih di badanku. Siti Rahma berangkat pergi ke sebuah desa dan bekerja setiap hari memotong roti, dan dia bisa memberi makan suaminya Nabi Ayub. Kemudian diketahui oleh penduduk desa itu bahwasannya dia adalah istri Ayub, maka mereka tidak mau lagi memberi makan kepadanya.
Bahkan mereka berkata, pergilah kau jauh ke sana, karena sesungguhnya kami merasa jijik kepada kamu. Maka Siti Rahmah menangis dan berdoa, wahai Tuhanku, engkau telah melihat keadaanku, sungguh telah sempit rasanya dunia ini bagiku. Sedang orang-orang telah mengotori, merendahkan kami di dunia ini, maka janganlah kiranya engkau merendahkan kami di akhirat nanti, ya Rob. Mereka telah mengusir kami dari rumah kami di dunia, maka janganlah kiranya engkau mengusir kami dari rumah engkau besok di hari kiamat. Siti Rahmat pun pergi kepada orang wanita penjual roti seraya berkata, sungguh kekasihku Nabi Ayub telah lapar, maka sudilah kiranya engkau memberikan hutangan kepada saya berupa roti. Kata wanita itu, pergilah engkau jauh-jauh dari saya agar supaya suamiku tidak mengetahui engkau. Tidak, tapi berikanlah gombakmu sebuah gelungan rambutmu. Siti Rahmah mempunyai 12 gelungan yang terjatuh terletak di tanah. Gelungan itu bagus sekali, serupa yang didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ayub senang sekali kepada gelungan itu. Maka datanglah wanita penjual roti serta membuat gunting dan memotong gelungan itu serta memberi 4 potong roti kepada Siti Rahmah. Kata Siti Rahmah, wahai Tuhanku, sesungguhnya perlakuanku ini hanya karena taatku kepada suamiku dan untuk memberi makan kepada Nabi engkau, maka telah aku jual gelunganku ini. Maka tatkala Nabi Ayub melihat roti yang masih bagus dan utuh, dia sangat menaruh perhatian dan mengira kalau istrinya telah menjual dirinya. Maka dia bersumpah, kalau Allah sudah menyembuhkannya, dia akan memukul istrinya 100 jilidan. 100 jilidan seperti telah difirmankan Allah Ta'ala sebagai kifarat tebusannya. Waktu biadika disanfa dribi wala taknas, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukulkanlah kepada istrimu, dan kamu tidak terkena sumpah. Tatkala kisah hukum itu telah terlaksana, maka Nabi Ayub menangis raya berkata, wahai Tuhanku, telah hilang upayaku sehingga sampailah suatu persoalan bahwa istri seorang Nabi Nuh telah menjual rambutnya dan telah menafkahkannya untuk diriku. Kata Siti Rahmah, wahai suamiku, janganlah engkau bersusah hati pada hari ini, maka sungguhnya rambutku nantinya akan tumbuh lagi lebih baik dari yang sudah. Lalu Siti Rahmah memotong roti dan memberikan makan kepada Nas serta duduk di sampingnya. Dan adalah Nabi Ayub tiap-tiap terjatuh ulat di badannya, maka dia mengambilnya dan mengembalikannya di badannya pula. Dan dia berkata, makanlah olehmu sekalian apa-apa yang telah dirizkikan kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak tertinggal dagingnya dan hanya tinggal tulang berulang, urat dan salatnya saja. Apabila matahari terbit menyinarinya, maka sinar matahari itu dari bagian mukanya sampai ke bagian punggungnya. Dan yang tinggal dari bagian badannya hanyalah hati dan lisannya, sedang hatinya tidak pernah terulang dari syukur kepada Allah, dan lisannya tidak pernah terdiam dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada diriwayatkan bahwa Nabi Ayub mengalami sakit seperti itu selama 18 tahun. Pada suatu hari Siti Rahmah berkata kepada Nabi Ayub, engkau adalah seorang nabi yang mulia terhadap Tuhanmu. Kalau seandainya engkau berdoa kepada Allah Ta'ala agar supaya dia Allah menyembuhkan engkau, kata Nabi Ayub alaihissalam kepada Siti Rahmah, berapa lama kita telah mengalami senang? Kata Siti Rahmah, 80 tahun. Kata Nabi Ayub, sungguh saya merasa malu kepada Allah untuk minta kepadanya, sebab waktu percobaan bagiku belum sampai memadai waktu senangku. Dan tatkala pada diri Nabi Ayub sudah tidak ada lagi daging yang mungkin dimakan, maka ulat-ulat itu saling makan satu sama lain, sehingga hanya tinggal 2 ekor ulat yang selalu menyarap mengitari badan Nabi Ayub, mencari daging, dan tidak mereka dapatkan kecuali hatinya dan lisannya. Maka satu dari antara 2 itu sampai di hatinya dan makan hati itu, sekali yang lainnya sampai ke lisannya dan juga dia menggigitnya. Pada saat itu Nabi Ayub alaihissalam berkata kepada Tuhannya seraya berkata, sungguh aku telah ditimpa oleh bahaya, percobaan yang dasar, sedang Engkau Zat yang Maha Belas Kasih. Ini tidak termasuk keluh kesah dan tidak juga berarti dia keluar dari golongan orang bersabar. Oleh karena itu Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
sungguh kami dapatkan dia sebagai orang yang sabar. Karena sesungguhnya Nabi Ayub tidak susah terhadap hartanya dan anak-anaknya yang telah musnah, bahkan dia susah karena khawatir terputus dari syukur dan pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan dia berkata, Tuhanku, aku bersabar terhadap segala percobaanmu selama hatiku masih bisa sibuk cinta kepadamu dan lisanku masih berpikir kepadamu. Dan apabila keduanya itu telah hilang daripadaku, berarti terpusatlah cintaku dan pikirku kepadamu. Maka aku menjadi tidak bersabar terputusnya kedua itu, sedang engkau zat yang paling kasih sayang. Kemudian Allah Ta'ala membiarkan wahyu kepadanya, Hai Ayub, lesan hati dan ulat adalah milikku, sedang rasa sakitmu daripadaku. Apakah arti susah? Diterangkan pula Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepadanya, sesungguhnya ada 70 orang nabi yang mencari minta seperti kamu ini daripadaku, dan aku hanya memilih engkau sebagai tambahan kemuliaanmu. Dan ini adalah bentuk lahirnya saja. Bala bahaya akan tetapi hakikatnya adalah cinta kasih. Dan sesungguhnya Nabi Ayub merasa susah kalau hatinya dan lesannya dimakan ulat. Karena itu selalu sibuk bertafakur dan berpikir kepada Allah. Maka kalau keduanya dimakan, maka tidak bisa lagi bertafakur dan berpikir kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala menjatuhkan kedua ekor ulat itu dari Nabi Ayub. Maka yang satu jatuh di air menjadi lintah yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, dan yang satu lagi jatuh di daratan dan menjadi lebah yang mengeluarkan madu yang mengandung obat bagi manusia. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam dan membuat dua buah delima dari surga. Kata Nabi Ayub alaihissalam, wahai Jibril, apakah Tuhanku masih ingat kepadamu? Kata Jibril, ya, dan dia Allah Ta'ala mengirim salam kepadamu serta menyuruh agar supaya kamu makan kedua buah delima ini, maka akan sembuhlah daging dan tulangmu. Kata Nabi Ayub, makan kedua delima itu Jibril alaihissalam berkata, berdirilah dengan izin Allah. Maka Nabi Ayub pun berdiri. Jibril berkata lagi, larilah engkau dengan kakimu. Maka Nabi Ayub memukulkan kakinya dengan kanan ke tanah sehingga keluarlah air hangat dan dia mandi dengan air itu. Kemudian dia memukulkan lagi kakinya yang kiri dan memancarkan air dingin sehingga dia bisa minum dari air itu. Lalu hilanglah segala penyakit baik yang di bagian luar maupun dalam, dan badannya menjadi lebih bagus dari yang pertama dan wajahnya lebih bersinar daripada bulan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka kami terima kabulkan doanya dan kami hapuskan semua penyakitnya yang membahayakan, dan kami kembalikan kepadanya semua keluarganya dan seperti mereka bersama-sama dengan mereka. Kata Imam Muqatil, Allah telah menghidupkan mereka dan berikan rezeki kepada Nabi Ayub seperti mereka. Kata Ad-Dahhak, Allah telah memberikan wahyu kepadanya, apa kamu ingin agar mereka anak-anakmu kami bangkitkan? Kata Nabi Ayub, ya Tuhanku, biarlah mereka itu di surga, maka dengan ini datanglah keluarganya di akhirat dan Allah Ta'ala memberinya kepadanya seperti yang diberikan kepada mereka di dunia, dengan telah lahir baginya beberapa anak. Yang demikian itu adalah sebagai rahmat atau nikmat. Dan kami untuk Nabi Ayub dan sebagai peringatan atau nasihat bagi orang-orang yang mau beribadah, agar supaya mereka mengetahui juga bahwa bala atau percobaan yang paling dasar itu adalah kepada para nabi-nabinya, kemudian pada para wali-wali mereka, kepada para wali-wali Allah, kemudian kepada sepertinya dan selanjutnya. Maka hendaknya mereka berbuat seperti mereka telah berbuat, dan bersabar seperti mereka telah bersabar. Dan ini bisa diketahui bahwa jalan kepada Allah, kepada untuk perbuatan yang baik itu lebih dekat daripada pemberian yang baik. Lalu dekat dari Imam Syafi'i, ditahan Ad-Daris As-Safi, maka masuklah suatu jamaah kelompok dan berkata, kami semua adalah kekasihmu, datang untuk menengok engkau. Kata Imam Syafi'i, mengambil batu dan melempar mereka dengan batu itu sehingga mereka lari semuanya. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu sekalian itu para kekasihku, tentu kamu bersabar terhadap percobaanku ini. Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Allah Nabi Muhammad SAW bersabda, sabru sa'atin ala musibatin khairu min ibadati sana. Sabar 1 jam terhadap satu musibah atau bencana itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Untuk itu
telah dikatakan orang yang sabar itu lebih utama daripada orang yang bersyukur, karena orang yang bersyukur itu mendapatkan tambahan nikmat, yang mana Allah berfirman, lain syakartum lazidannakum. Apabila kalian bersyukur, sungguh akan aku tambah untukmu. Dan orang bersabar itu akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Demikian juga yang dilakukan dari Nabi Muhammad, dari Muhammad bin Maslah, dari Nabi Muhammad SAW, yang artinya tidak baik bagi seorang hamba yang tidak pernah hilang hartanya dan tidak pernah sakit badannya. Kalau sesungguhnya Allah Ta'ala itu bila cinta kepada seorang hamba, maka dia mengujinya, dan apabila hamba itu diuji, maka dia bersabar. Ibnu Abi Dunya telah meriwayatkan dalam masalah sabar dan Abu Said dan masalah pahala, sebagai disebutkan dalam Al-Jami'us Shaghir dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sabar itu ada ditinjau dari segi hubungannya. Sabar terhadap musibah atau bencana sehingga dia tidak marah-marah kepada bencana itu. Sabar untuk bertaat sehingga dia menunaikan, dan sabar meninggalkan maksiat sehingga dia tidak terjatuh padanya. Yang kedua, barang siapa bersabar terhadap bencana, yakni terhadap segala kerusakan, menyengsarakan dirinya sehingga dia menerimanya dengan baik terhadap bencana itu, maka Allah Ta'ala mencatat baginya, yakni Allah menakdirkan dan menulis di Lauhul Mahfuz, dikatakan akan 300 derajat, yakni derajat yang tinggi di surga. Kira-kira antara masih 2 derajat itu seperti antara langit dan bumi. Barang siapa bersabar untuk bertaat, yakni mengerjakan taat dan menanggung kesukaran beban taat itu, maka Allah Ta'ala mencatat baginya 600 derajat, yang antara masing-masing derajat seperti antara permukaan bumi yang atas sampai dengan penghabisan bumi yang ketujuh. Barang siapa bersabar dengan maksiat, yakni meninggalkannya, maka Allah Ta'ala mencatat baginya 900 derajat, dan antara masing-masing 2 derajat seperti antara permukaan bumi sampai penghabisan ars, dan dia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya 2 kali lipat. Maka sabar dari menjauhi segala yang diharamkan itu martabat yang paling tinggi, karena sukarnya menahan nafsu dan membawanya kepada selain yang menjadi tabiatnya. Dan dibawanya ialah sabar melakukan semua perintah, karena kebaikan perintah itu disukai oleh jiwa-jiwa yang utama. Dan dibawakan lagi ialah sabar terhadap persoalan yang makruh, yang dibenci, seperti dikerjakan oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang durhaka, baik itu dengan sengaja atau dengan terpaksa. Telah diterangkan bahwa sabar itu lebih utama daripada bersyukur, karena orang-orang bersyukur itu mendapat tambahan nikmat, sebagian difirmankan Allah Ta'ala, kalau kalian bersyukur, sungguh akan kami tambahi